Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan sebagai tempat sholat. Bagaimana hukum sholat jenazah di atas kuburan? 1 boleh, 2 terlarang. Silahkan jawab di komentar dengan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam suasana yang bahagia. Ini saya dapat video ini. Ya biasa, orang-orang yang menyebar fitnah, orang-orang yang menuduh tanpa ilmu. Walaupun kita ini diserang, dicaci maki, tapi tetap unggul dan gemilang karena backing kita Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, siapa saja yang membenci kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah pasti dipastikan adalah iblis celaka laknatullah. Iblis punya pasukan yang sangat banyak. Setan-setan dari jenis jin dan dari jenis manusia. Setan-setan dari jenis manusia hidup keseharian dengan kita. Penampilannya, cara bicaranya persis seperti tokoh-tokoh agama. Bahkan dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dia sendiri tidak tahu apa itu definisi dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu adalah manusia-manusia yang mengikuti sunnah Rasulullah. Apabila tidak ada di sunnah Rasulullah, mereka tidak ikuti dan mereka tinggalkan. Itulah karakter asli ulama-ulama salaf yang mendakwakan Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Tapi setan-setan dari jenis manusia terus bekerja pagi, siang, sore, dan malam. Tak ada hentinya mencerca agar umat Islam jauh dari Quran dan sunnah. Seperti video yang saya dapat ini, dia nggak tahu itu apa kuburiyun, dan dia nggak tahu bahwa kisah Rasulullah yang mensolati tukang bersih masjid, dia nggak tahu itu. Apa dia nggak tahu itu? Kalau dia tahu tentang peristiwa Rasulullah mensolati seorang perempuan yang, ya kalau bahasa sekarang ini marbot masjid ya, didatangi Rasulullah ke kuburannya, di dekat depan kuburannya itu Rasulullah mensolatkannya dan para sahabat ikut. Itu patokannya hadis, kisah Nabi, sahih. Makanya jamaah-jamaah almarhum Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang tak sempat mensolati, mereka sholat di dekat kuburan Syekh almarhum Yazid Jawas. Ini sah, tapi jadi polemik, diserang. Ini yang nyerang ini setan-setan dari manusia. Yuk, kita dengarkan apa perkataannya. Kita lihat ya. Ini ada 2 kalimat ini, ada 2 makna ini. Apa itu kuburiyun? Bolehkah sholat dekat kuburan? Ini satu persatu nanti dijawab oleh para ulama, bukan saya. Saya hanya menyampaikan, saya hanya menyediakan panggung untuk ulama salaf menjelaskan ilmu tentang Islam. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Yang sekarang lagi heboh tentang ada seorang pentolan Wahabi meninggal, Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Lalu jamaahnya sholat
di kuburan dia. Paham kejadiannya? Yazid Abdul Qadir Jawas di Bogor meninggal, lalu datang jamaah dia sholat di kuburan dia. Ada nampak? Nampak Pak? Bukan tadi meninggalnya, dah lama meninggal, berapa hari yang lalu. Iya Pak, Wahabi. Jadi sholat di kuburan dia. Pertanyaannya, kenapa yang seperti itu tak disebut kuburiyun? Ya bukanlah, bukan kuburiyun itu. Makanya dengarkan nih, orang-orang bingung, orang-orang bodoh yang nggak tahu apa definisi dan pengertian kuburiyun. Itulah gunanya ilmu pengetahuan. Walaupun ulama pos Nabi almarhum Yazid bin Abdul Qadir Jawas telah tiada di depan kita, wafat kembali kepada Allah, tapi ilmu beliau terus menggema memenuhi ruang angkasa. Beliau ahlinya ahli dalam ilmu. Mari kita dengarkan. Apa kata beliau? Apa itu kuburiyun? Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa. Nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, man la yastajibu lahu, nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh. Perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Salatah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada Nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho, nggak redho. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali.
Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan? Pertama kali di muka bumi Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah. Mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Yang pertama Syiah, laknatullah alaihim. Yang kedua tarekat sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Nggak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid, selama-lamanya tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi SAW itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Nggak bisa bersatu. Dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Nggak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, nggak mungkin. Karena Nabi nggak mau. Kalau dibagi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan, khusus untuk Nabi dikuburkan di tempat itu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan yang lain nggak boleh, nggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, la'natullahi al yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat, 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan gak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, gak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan nggak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid, masjid aja cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya ada di buku ini, la tushaddur rihalu ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, nggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja nggak boleh. Ada di Bandung umpamanya ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, nggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini, Pusdai atau masjid yang lain yang dibangun, semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya. Kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi sekali sholat di sana 1000 lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjid Haram, di Mekah maksudnya di Masjid Haram saja, bukan di masjid yang lain. Di Mekah bukan, di Masjid Haram saja itu 100.000 keutamaan dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjid Aqsa 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang nggak punya keutamaan kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kuburan nggak punya keutamaan sama sekali. Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayatnya, ya, surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Pertanyaan yang pertama telah dijawab dengan jelas. Apa itu kuburiyun? Dijawab, dijelaskan oleh almarhum Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang disebut pentolan Wahabi, yang disebut dekat Wahabi, tapi dia mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita bahas tentang bolehkah sholat di kuburan? Tentulah ulama-ulama poros Nabi juga yang menjelaskannya. Ya,
dari Ormas NU yang garis lurus, dari Muhammadiyah yang garis lurus, menjelaskan ini semua. Kalau NU dan Muhammadiyah merujuk kepada satu hadis yang sahih, tidak ada lagi perbedaan, apalagi perpecahan. Nggak ada. NU pegangannya, dalilnya hadis Nabi. Muhammadiyah pun demikian juga. Satu kita kuat. Yang membuat kita terpecah umat Islam adalah karena semuanya berdasarkan pendapat, akal pikir, hawa nafsu. Padahal di Al-Quran Allah sudah menjelaskan, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Kitabullah dan Sunnah. Ini yang hari ini terjadi perbedaan pendapat. NU kembali kepada hadis, Muhammadiyah kembali kepada hadis. Bersatu, insya Allah dalam segala hal, dalam segala bentuk. Kedepannya nanti NU dan Muhammadiyah betul-betul menjadikan hadis panglima tertinggi. Kita akan bersatu, tidak ada lagi perbedaan. Quran, hadis. Quran, hadis. Mulialah manhaj salaf. Semuanya manhaj salaf. Manhaj salaf bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, atau bukan milik ormas-ormas Islam. Tapi siapa saja yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber petunjuk dalam beribadah, itulah manhaj salaf. Mari kita dengar pernyataan mereka. Kita dengar ya. Insya Allah, apabila Quran dan hadis dijadikan sumber rujukan, tidak akan ada lagi perselisihan, apalagi perpecahan. Bahkan dilansir oleh salah satu media online dari Nahdlatul Ulama, penjelasan tentang diperbolehkannya sholat di kuburan. Di media NU online tentang sholat jenazah di kuburan. Jadi kalian harus pahami bahwa yang diperbolehkan ini sholat jenazah, bukan sholat wajib yang sebagaimana umat muslim lakukan. Sholat jenazah di kuburan. Tidak semua orang dapat menyolati mayat sebelum dimakamkan karena kendala tertentu, seperti jarak yang terlampau jauh, mengakibatkan sebagian orang tidak menjumpai jenazah sebelum dikebumikan. Karena kedekatan dengan sang mayat, sebagian orang menyempatkan diri melaksanakan sholat jenazah di kuburan sang mayat. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hukum sholat jenazah di kuburan dan bagaimana ketentuannya? Sholat jenazah di kuburan hukumnya diperbolehkan, baik mayat dimakamkan sebelum disolati atau sesudahnya. Kebolehan ini berlandaskan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW mensolati jenazah di atas kubur perempuan atau laki-laki yang rajin membersihkan masjid, marbot masjid. Namun kebolehan mensolati jenazah di kuburan disyariatkan bukan jenazahnya para nabi. Maka menjadi tidak sah mensolati jenazah para nabi setelah kewafatan mereka. Karena ada dua alasan mengapa tidak sah. Yang pertama berdasarkan hadis Nabi yang melarang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid atau tempat sholat. Di sini ada cuplikan dari Ustadz Mujiman. Beliau seorang tokoh, seorang ustadz dari Muhammadiyah, menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan. Dan saat itu kita masih bisa menyolatkan jenazah. Ketika tadi kita belum sempat menyolatkan jenazah, meskipun jenazah sudah dikuburkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, ada seorang marbot masjid yang meninggal dunia. Dan marbot ini yang biasa bersih-bersih di masjid ini sudah meninggal dunia dan dikuburkan. Dan Rasul SAW itu baru tahu beberapa saat kemudian. Maka kemudian Rasul menanyakan bagaimana tentang kabar orang yang biasa bersih-bersih masjid. Maka kemudian kata sahabat, wahai Rasul, orangnya sudah meninggal dunia. Maka Rasul kemudian menanyakan, kenapa saya tidak dikabari? Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Maka kemudian ditunjukkanlah di mana kuburnya itu. Maka ketika ditunjukkan di mana kuburnya, apa yang dikerjakan? Rasulullah SAW bersama dengan diantar oleh sejumlah sahabat mendatangi pemakamannya dan beliau sholat jenazah di sana. Dan para sahabat pun yang sebelumnya sudah menyolatkan itu ikut nyolatkan lagi. Artinya di sini
bahwasanya kita bisa menyolatkan jenazah di pemakaman ketika kita baru mengetahui kabar orang tersebut meninggal dunia. Tentang salah seorang tokoh besar yang beberapa saat lalu meninggal dunia, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosanya. Baik. Pertanyaannya bukan tentang meninggalnya, tapi tentang sholat di pemakaman, karena viral tentang orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah. Kemudian banyak komentar menurut Ustadz Muslim tadi, atau banyak perdebatan bahwa ternyata orang-orang salafi juga kuburiyun, kata Ustadz Muslim tadi. Nah, orang-orang berkomentar seperti itu. Nah, lalu sebenarnya dalam hal ini bagaimana? Baik, memang ada larangan bagi kita untuk sholat di kuburan atau menghadap kubur. Sholat apa? Sholat yang ada rukuk dan sujud. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kubur. Itu memang dilarang. Jadi kita tidak boleh sholat menghadap ke kubur. Termasuk masjid pun itu dianjurkan, idealnya tidak menghadap ke arah kubur. Kalau ternyata menghadap ke arah kubur, maka hendaknya ada pembatas, bisa dinding, bisa jalan. Kalau tidak ada pembatas, maka alternatif yang lain adalah usahakan kuburnya tidak terlihat, tidak nampak, karena memang ada larangan untuk sholat menghadap ke kuburan. Tetapi untuk sholat jenazah itu ada banyak hadis dari Nabi. Bahkan Imam Nawawi sendiri, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, itu mengutip di Riyadhus Shalihin. Nah, beliau menyusun hadis Riyadhus Shalihin di situ. Ada salah satu hadis yang beliau cantumkan di situ adalah tentang seorang marbot masjid. Nah, tentang seorang marbot masjid yang meninggal dunia, dan Rasul telat mendapatkan kabar. Maka Rasul bertanya, di mana marbot masjid ini? Para sahabat mengatakan sudah meninggal dunia. Maka lebih lanjut, kemudian Nabi mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Lalu kemudian para sahabat menunjukkan kuburnya. Maka kemudian Rasul pun datang ke kuburan tersebut, kemudian menyolatkan jenazahnya. Ini adalah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW melakukan sholat jenazah di kuburan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Bahkan ini hadisnya dicantumkan oleh Imam Nawawi, ulama yang bermadhab Syafi'i. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahwa para sahabat Rasul SAW itu, termasuk dalam hal ini Nabi SAW itu menyolatkan orang di pemakaman ba'da madufina, setelah orang tersebut dikuburkan. Jadi bisa, boleh bagi kita sholat jenazah di kuburan atau di pemakaman. Kapan? Ketika kita baru mendengar kabar orang itu meninggal dunia, padahal pemakamannya sudah berlalu. Ustadz, boleh nggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk sholat jenazah boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada rukuk seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan kita sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Sholat di situ. Tidak mengapa misalnya seorang, saya katakan seorang, dia di luar negeri, atau orang tuanya meninggal dunia. Segera dikuburin, nunggu dia lama, 3 hari 4 hari baru datang. Ketika dia datang ke luar negeri, dia tinggal pergi ke kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia sholat menghadap kiblat, dia sholatin sholat jenazah, dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah, protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan. Hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya. Karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang ke kuburannya, sholat jenazah. Allahumma. Cuma teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang. Kita boleh datang ke kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat ada jeda waktu. Jadi kalau ada orang meninggal kena COVID, setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu, udah digulungnya pakai selasiban itu, tak bisa lagi disentuh, masuk di dalam mobil ambulan, sholatkan aja dari luar mobil tuh kalau dikasih dokter. Kalau tidak dikasihnya, langsung dikuburkannya, dikebumikannya, maka anak menantu, cucu, cicit, kawan, jiran, tetangga sholat dari atas,
Berapa hari Pak Ustaz? 3 hari 3 malam. Masih bisa. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid. Mana perempuan tukang sapu masjid nih yang kemarin nampak aku, kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya, ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih, masih tetap bisa sholat jenazah 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh, datang sesudah seminggu? Pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih, masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah. Masih tetap bisa sholat jenazah. Nah, yang dimaksud dalil jangan sholat di pekuburan. Itu dalil itu mesti dipahami. Bahasa hadis itu 85% menggunakan majazi. Ada hakiki benar seperti itu petunjuknya. Ada majazi bentuk kiasan. Seperti apa perilakunya? Dipahami oleh para ulama dengan 2 hal. Hal yang pertama adalah musyrik. Ya, sholat itu artinya diantara maknanya berdoa, minta, mohon. Ada orang minta-minta ke kuburan. Minta mau pilkada mau pilpres datang ke kuburan, kan? Duhai ahli kubur, kan? Tolong minta. Kata yang diminta, saya aja nggak bisa keluar dari kubur. Udah jelas kan? Yang tadi ente ngomong itu kuburiun. Udah terjawab kan? Begitu juga tentang sholat di kuburan. Udah terjawab kan? Nah, jadi untuk yang lainnya nanti ke depan, kalau mau bicara, bicaralah berdasarkan ilmu pengetahuan. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Merasa dirinya besar di kampungnya. Merasa dirinya terhormat di kampungnya. Dia nggak tahu kalau di luar sana banyak orang-orang yang mengerti tentang Islam. Ini lagi kalian ini nih. Jangan bodoh sampai mati lah. Jangan bodoh sampai mati. Cari guru yang benar. Jangan ikut-ikutan seperti bebek. Orang bodoh kalian ikuti, ke neraka kalian nanti. Itu kata Nabi. Penyeru-penyeru, dai-dai penyeru-penyeru mengajak ke neraka. Yaitu setan-setan dari jenis manusia. Insya Allah peristiwa ini peristiwa jadi pembelajaran kelak ke depannya. Insya Allah. Guruku mulia, Syekh Abdul Qadir Jawas, tenang di alam baka. Kuburnya abaikan taman-taman surga. Karena beliau bukan saja orang yang berilmu, tapi beliau mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Insya Allah. Apa kata Allah? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Insya Allah. Syekh almarhum Syekh Abdul Qadir Jawas, guru kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kuburnya dijadikan Allah taman-taman surga. Insya Allah kita semua akan kembali kepada Allah. Mari kita gunakan sisa waktu, sisa umur, apalagi kalian nih yang udah tua-tua, udah usia lanjut, bertobatlah pada Allah. Gunakan sisa umur kalian untuk mempelajari apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu tafsir Ibnu Katsir. Biar kalian paham siapa Syekh Nasruddin Albani yang dihujat, dipitnah oleh dedengkot-dedengkotnya setan dari jenis manusia. Sampai-sampai buku Syekh Albani disuruh bakar. Inilah setan kerjanya. Ini biar umat Islam jauh dari sumber-sumber keislaman. Insya Allah kita semua dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah tegakkan yang hak, sampaikan kebenaran Quran dan hadis. Apapun resikonya, itu urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya menyampaikan, Anda menyimpulkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas kan? Pak, yang tadi ente ngomong itu kuburiun. Udah terjawab kan? Begitu juga tentang sholat di kuburan. Udah terjawab kan? Nah, jadi untuk yang lainnya nanti ke depan, kalau mau bicara, bicaralah berdasarkan ilmu pengetahuan. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Merasa dirinya besar di kampungnya. Merasa dirinya terhormat di kampungnya. Dia nggak tahu kalau di luar sana banyak orang-orang yang mengerti tentang Islam. Ini lagi kalian ini nih. Jangan bodoh sampai mati lah. Jangan bodoh sampai mati. Cari guru yang benar. Jangan ikut-ikutan seperti bebek. Orang bodoh kalian ikuti, ke neraka kalian nanti. Itu kata Nabi.
penyeru-penyeru, dai-dai penyeru-penyeru mengajak ke neraka, yaitu setan-setan dari jenis manusia. Insya Allah peristiwa ini peristiwa jadi pembelajaran kelak ke depannya. Insya Allah guruku mulia Syekh Abdul Qadir Jawas tenang di alam baka, kuburnya abaikan taman-taman surga, karena beliau bukan saja orang yang berilmu, tapi beliau mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Insya Allah, apa kata Allah? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Insya Allah, Syekh, almarhum Syekh Abdul Qadir Jawas, guru kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kuburnya dijadikan Allah taman-taman surga. Insya Allah, kita semua akan kembali kepada Allah. Mari kita gunakan sisa waktu, sisa umur, apalagi kalian nih yang udah tua-tua, udah usia lanjut, bertobatlah pada Allah. Gunakan sisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.